jamaah, alhamdulillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Buat jamaah yang baru bergabung, Masya Allah temanya bagus banget. Buat jamaah yang siap untuk menikah, temanya bagus banget. Temanya adalah kalau sudah mantap, menikahlah. Kalau sudah mantan, lupakanlah. Nah, aku juga mau ngingetin nih, nanti kalau di segmen ini, buat jamaah yang sudah mengirimkan pertanyaannya akan dijawab sama guru-guru kita. Di segmen Tanya Dong Ustadz, ada di akhir segmen ini. Jadi jangan kemana-mana, sayang banget kalau sampai ketinggalan. Dan juga nanti di segmen ketiga akan ada Ruqyah Syariah Mandiri Online. Jadi nanti yang punya permasalahan seputar mungkin gangguan jin, langsung aja kirim masalahnya ke media sosial Islam Itu Indah. Nanti dihubungin dan nanti juga kita akan praktek bersama-sama. Insya Allah itu menjadi ikhtiar kita ya jamaah yang ada di rumah. Lanjut lagi, kalau gitu langsung kayak dangdutan ya. Lanjut lagi gitu ya. Kang Gendang, baik. Lanjut lagi ya, aku punya tayangan ini mengenai maharnya kain kafan. Orang ngasih mahar kok kain kafan. Kita lihat tayangannya jamaah, silakan. Zainal Abidin, aku nikah kamu, kanca anak, serta mas kawin, kain kapan? Pertanyaannya itu niat nikahin atau nyumpahin meninggal sebenarnya. Aku Gimana niatnya sebenarnya itu ya? bingung. Aku gak tahu Aduh, nih. menerka-nerka aja gitu. Iya kan, kita terka-terka lah sambil kita cari tahu jawabannya sama Ustazah Lulu. Seperti Iya. tadi pertanyaan aku, sebenarnya ada standar gak sih untuk mengenai, oke mahar nih contohnya tadi. Mahar, Ada oke. standarnya apa enggak, mengenai Oke. ekonominya, kehidupannya ada standarnya apa enggak. Karena kita takut kalau ngikutin standar kita atau standar orang lain kayak agak gimana gitu. Tanya dulu dong Ustazah Lulu kalau dikasih mahar kain kafan mau nggak? Oh iya, mau enggak? Mau ya ada manfaatnya, ingat kita kematian gitu kan. Siapa tahu ada hikmahnya, jangan sampai tergoda dengan dunia. Kita Aduh. semuanya akan mati. Orang kaya mati, orang miskin. Oh, ini positif pasti ada thinking. Positif Oke. banget ya, Iya. Masya Allah luar biasa. Insya Allah Kalau gitu lah. kita butuh jawaban dari Ustazah Lulu yang sangat positif thinking, silakan Iya, Ustazah terima Lulu. kasih. Nah, pemirsa yang dirahmati Allah, insya Allah mudah-mudahan Allah berkahi kita, keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Amin. Nah, bagaimana sih, ada nggak standar dalam hal jodoh ini atau pernikahan ini, laki-laki, perempuan, standar seperti apa? Tentunya masyhur sekali hadis ini yang sama-sama kita ketahui bahwa 4 nih yang jadikan standar untuk memilih. Karena memang ini point of view-nya ada di laki-laki dan juga perempuan. Jadi nggak cuma perempuan tapi juga untuk laki-laki. Tunkahul mar'atu li arba'. Yuk nikahkanlah wanita atau laki-laki karena 4 hal. Yang pertama, li maliha, li hasabiha, li jamaliha, kemudian li diniha. Artinya apa? Yang pertama karena memang hartanya. Tapi harta ini nggak semuanya kita ada di atas. Dalam hal harta nggak harus punya semuanya. Namanya roda kehidupan kadang di atas, kadang di bawah. Kemudian juga keturunannya. Kita lihat keturunannya baik apa enggak. Dan tunjuk kepada diri pribadi kita apakah mau berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik, nantinya keturunan pun akan menjadi keturunan yang soleh dan soleha. Kemudian cantiknya, tampannya, li jamaliha. Tapi mohon maaf, laisal jamalu bi atwabin tuzainuna innal jamal jamalul ilmi wal adab. Sejatinya cantik itu bukan dari segi hiasannya, kemudian pakaiannya, aksesorisnya, tapi dari ilmu dan juga adab akhlak. Karena inilah yang disebut bahwa Rasulullah yang paling terus diingat itu Sayyidatina Khadijah. Padahal cantik Zainab, cantik. Ada Humairah, Sayyidatina Aisyah, cantik. Tapi kenapa dalam mimpinya Nabi, kemudian Nabi pun juga senantiasa mengingat handai tolan, diberikan sedekahnya Nabi, kurban diberikan tuh kepada handai tolannya Sayyidatina Khadijah. Kenapa? Karena memiliki kecantikan yang bukan hanya fisik, tapi akhlaknya. Masya Allah, ada itik nganyutik kali, cantik sekali. Cantik sekali, Ya, Masya Allah. Jadi tidak standar kalau untuk cantik ini hanya sebatas dari segi ganteng, tampan, fisiknya. Tidak, tapi lebih kepada akhlak. Kemudian lidiniha, agama. Fazfar bidhatid-din taribat siadak. Lebihkan di agama, maka berkah datang. Maka keberuntungan yang datang. Jadi kalau misalnya kita pilih standar tuh yang 4, kita introspeksi diri lah. Ya. Biar 4 ini menjadi pribadi yang lebih baik lagi Lebih dari baik. harta, nasab, kemudian juga agama lebih penting ya. Kemudian ada Imam Syaukani dalam Nailul Awtar kitabnya dikatakan ada 2 standarnya. Yang pertama, al-qudratu 'alal jimah. Ini mohon maaf. Jadi kalau sudah punya kesanggupan, kemampuan untuk jima atau seksualitas, mohon maaf ya, emang gini bahasanya ya. Ya. Artinya apa? Karena memang an-nikah at-tadakhul. Nikah ini kan memang jima gitu Ya. artinya. Artinya bagaimana? Udah, siap. Karena kalau yang namanya anak muda gitu ya, ini hati-hati, ya ma'syaras syabab kata Rasulullah. Man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Anak muda yang udah punya kesanggupan ba'ah falyatazawwaj, nikah. Karena memang yang namanya anak muda ya, laki-laki apalagi bisa nahan apa enggak, Bang?
Iya. Iya, itu dia pertanyaannya ya. Kalaupun lebih baik, ini karena kenapa nikah ini menjaga pandangan dan juga faraj. Ya. Kalau nggak bisa puasa, puasa ini bukan permanen, Ya. tapi ini sementara puasa. Makanya mudah-mudahan kudu paham dah tuh dan yang lainnya gitu ya. Iya, betul. Ini dia harus sama-sama yang namanya memahami. Inilah kalau udah punya kesanggupan, ayo al-qudratu 'alal jima. Yang kedua, al-mahar wan nafaqah. Ya, adanya mahar dan juga nafkah. Tadi kita lihat maharnya adalah kain kafan. kafan. Wah, itu nggak aneh. Karena Rasulullah putrinya sendiri diberikan mahar oleh Ali, yakni baju besinya. Kemudian Waduh. dijual, Oh, gitu iya. kan? Baju besi. Berarti kan Adanya bisa apa dijual. kata untuk dijadikan nikah, gitu kan? Ini adanya baju besi, silakan. Kemudian ada juga Abu Talhah. Maharnya apa? Keislamannya. Masya Ketika menikah dengan Ummu Sulaim. Itu Masya Allah. Bahkan ketika ada lagi yang nikah sahabat Rasulullah, nggak punya apa-apa, hafalan Quran ada. Jadi mahar. Dijadiin mahar. Nah, Masya Allah, artinya apa? Ini sesuai dengan keridhoannya, kesanggupannya. Jangan sampai kita mempersulit, lebih bagusnya mempermudah. Tapi jangan lupa bil ma'ruf, dengan cara yang baik, yang patut. Jangan sampai merendahkan, jangan juga nilainya tinggi, tapi sewajarnya. Masya Insya Allah. Allah. Boleh curia, boleh kanggena. Insya Allah kita menjadi pribadi yang bercahaya dan mempesona. Masya Allah. Kayaknya aku harus banyak nonton film India nih biar baru curia-curia juga nih. Baik, kita lanjut lagi. Ada tayangan lagi nih. Ini mengenai mantan istri datang ke nikahan mantan suaminya. Wah, kita lihat apa yang terjadi jamaah. Silakan. Kami memiliki seorang putri Yang menangis. Yang menangis. dan saya bersyukur mantan suami saya ini dipertemukan dengan wanita baik-baik. Ya Allah. Semoga Mbak Indah akan menjadi istri yang baik untuk mantan suami saya dan juga akan menjadi ibu sambung yang baik untuk anak saya sebagaimana ia memperlakukan anak kandungnya. Insya Allah kami akan membesarkan anak-anak kami bersama. Oke, saya speechless. Saya tidak bisa berkata Saya fokus lebih ke banyak. backsoundnya. Oh, backsound. Instrumennya kok horor gitu ya. Ya Allah. Kayak lagi nonton Kayak horor ya. kayak nonton Mungkin horor. Suasana yang di sana tuh terkesan Gue pikir horor tadi tuh banget. nungguin ini kerasukan gak, kerasukan gak, kerasukan gak. Bukan. Mentang-mentang mau rukyah mandiri Mentang-mentang mau online rukyah mau nanti. ini. Aduh, Iya. keraskan dulu. Tapi ini berhubungan sama tema kita loh. Kalau sudah mantap menikahlah. Kalau sudah mantan lupakanlah gitu ya. Nah ini harus tanya nih sama Ustadz Ahmad Ridwan nih. Karena kadang mengikhlaskan itu katanya susah banget. Apalagi kalau pernah ada kisah tentang masa lalu gitu. Sampai Ya, seseorang salam. akhirnya kalau menikah tuh jadi ragu gitu. Nah aku harus tanya. Dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah dan hadis Rasulullah. Bagaimana menyembuhkan hati yang pernah luka. Dan mengikhlaskan masa lalu sehingga bisa membuat lembaran yang baru lagi Ustadz Ahmad Ridwan. Ya Allah ya Rob, ini nih kayak tadi pantunnya Mpok Lulu Apa nih itu? ya. Curia-curia Ustazah Lulu. itu enggak? Bukan, Oh, saya enggak, bukan Bang. orang India Yang nih, lain. bukan, Iya. bukan beda lagi. Jadi ke Bengkulu nyari cumi-cumi, nggak taunya dapat karang, dapat kerang. Dulu emang suami, tapi sekarang udah punya orang. Waduh. Kan gitu, lain batu, lain karang, lain dulu, lain sekarang. Jadi bagaimana kalau panduan Al-Quran dan hadis Rasulullah SAW melihat yang seperti itu? Lihatlah apa yang Allah katakan dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 216. Kata Allah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Boleh jadi engkau mencintai sesuatu padahal itu kurang baik bagimu. Boleh jadi engkau membenci sesuatu padahal ia baik bagimu. Lihat Allah mengunci kalimatnya dengan kata-kata wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha tahu, kalian enggak tahu. Gitu kan? Terus tadi dia sudah memberikan sebuah statement bahwa saya akan mendidik anak-anak ini. Itu mungkin jadi jalan kebaikannya kelak. Jadi ladang pahala. Ini jadi kemaslahatan baginya. Dia menjadikan anaknya kelak menjadi agent, menjadi kontributor amal saleh saat dia nanti mungkin sudah tidak berdaya untuk beramal dalam arti meninggal. Bahwa anak-anaknya yang dididik kemudian nantinya akan mengalirkan pahala di kanal-kanal kebaikan yang telah dia bangun.
Allah katakan di surah Yasin ayat 12, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin." Jadi Allah Subhanahu wa taala katakan, sungguhnya kami zat yang menghidupkan yang telah mati dan kami juga yang mencatat apa-apa yang mereka pernah persembahkan, amalkan, dedikasikan, dan apa yang menjadi side effect, yaitu efek dari sampingnya. semua itu, efek sampingnya. Dan kami catat itu rapi dalam lauhul mahfuz. Jadi bagaimana cara move on-nya? Ayat itu renungi baik-baik. Yang kedua, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman bersaudara. Kalau dahulu itu adalah suamimu, sekarang saudaramu. Dahulu merasakan kebaikan bersamamu, sekarang dia merasakan kebaikan bersama saudaramu. Ada seorang syekh tatkala dia ditanya sepulang atau keluarnya dari sebuah peradilan, awak media selalu mengejarnya karena bad news is good news. Ya, ini syekh ini, gitu syekh ya. besar gitu kan, kok bercerai? Pas ditanya, gimana syekh, apa yang menjadi latar belakang kau sampai akhirnya cerai begini dan seterusnya? Syekh mengatakan, saya tidak berani berkomentar. Tapi kenapa dia begini? Dahulu waktu mungkin banyak aib dia bersamaku, dia istriku. Saat sekarang putusan Palu Hakim mengatakan bahwa dia adalah mantan istriku, dia adalah saudariku. Tidak baik aibnya aku buka. Masya Allah, tabarakallah. Ya kan? Jadikan ini semua adalah bagian dari kita mengamalkan ayat Allah, innamal mu'minuna ikhwah. Orang beriman itu bersaudara. Sehingga tadi kalau melihat adanya kebahagiaan dari mantan suami, doakan. Barakallahu laka wa baraka alaika wa jama'a bainakuma fi khair. Ya kan? Atau dalam diam kita doakan, karena Rasulullah mengatakan dalam hadis yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dan Ibnu Hibban, man da'a li akhihi inda zahri ghaibi akhihi fa inna ala ra'sihi malakun muwakkal. Barang siapa yang berdoa kepada Allah untuk saudaranya di saat saudaranya tidak tahu kalau dia mendoakannya, di atas kepala orang yang berdoa tersebut ada malaikat yang menjadi delegasi Allah. Fa idza da'a li akhihi khairan fa qala al malakul muwakkal wa laka bimithli. Kalau dia berdoa yang baik-baik kepada Allah, dikatakan oleh malaikat itu, bagimu apa yang engkau doakan untuk saudaramu. Masya Allah, tabarakallah, ya kan? Itu cara kita move on, Ya. gitu insya Allah. Maka tidak ada lagi nantinya ke depan bahwa datang ke mantan. Tadi ini mantan atau pahlawan? Mantan Ya, ada kan? pahlawan, kenapa harus dikenal? Iya, gitu. Jadi ketika pisah pun kita harus lihat keadaan, kondisinya. Mungkin kita sudah baik-baik aja lah, saling mendoakan lah ya. Betul banget. Jangan saling menjatuhkan, jadi kita gampang untuk melangkah ke jenjang selanjutnya lebih Betul baik lagi. sekali. Masya Allah, karena kadang mantan itu lawan katanya obat. Obat itu pahit tapi menyembuhkan, masa mantan yang manis tapi menyakitkan. Ya salam. Oh. Baik jamaah yang ada di rumah, ini jadi pelajaran buat kita semua. Kalau soal masalah cinta-cintaan nih, gini doang, soalnya nggak tahu apa-apa. Jamaah langsung aja, pasti jamaah yang ada di rumah udah gak sabaran kan pengen dijawab pertanyaannya. Kalau gitu langsung aja kita masuk ke segmen Tanya Dong Ustadz bersama Ustadz Syam. Silakan Ustadz Syam. Baik, terima kasih banyak Mas Sony, guru-guru kami yang dimuliakan Allah, ada Ustadz AR, Ustazah Lulu, dan guru kami yang sedang menyaksikan Islam Itu Indah. Serta terima kasih jamaah yang telah mengirimkan pertanyaannya ke sosial media Islam Itu Indah, baik melalui Facebook, Twitter, Instagram, ataupun melalui email secara pribadi. Masya Allah sudah masuk 2 pertanyaan yang insya Allah mewakili pertanyaan jamaah yang lainnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya, kenapa jodoh saya tak kunjung datang? Wah, pertanyaan yang sama nih jamaah. Kalau ada yang mau ta'aruf ke rumah, selalu gagal. Sampai 10 kali Ustadz yang sudah datang ke rumah saya. Yang terakhir nih ya, bisa menerima saya Ustadz, tapi saya yang ragu dengannya. Dan saya juga sudah sholat istikharah, tapi tetap aja masih ragu. Mohon solusinya, Masya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan yang sama, jadi mudah-mudahan jawaban ini untuk jawaban diri sendiri, diri pribadi tanpa bermaksud menggurui ataupun menceramahi. Masya Allah. Sholat istikharah tidak boleh dilakukan hanya sekali. Maksudnya sholat istikharah itu bukan sekali doang gitu. Kok saya udah sholat istikharah tadi malam kok masih ragu aja gitu. Maka lakukanlah sholat istikharah terus menerus sampai menemui keyakinan. Entah itu yakin untuk melanjutkan atau yakin untuk meninggalkan. Jadi keyakinan itu pasti akan datang. Keyakinan untuk melanjutkankah atau keyakinan untuk menghentikan pada saat itu. Tapi harusnya mikir-mikir sih. Kalau 10 orang yang sudah gagal, masa yang ke-11 mau ditolak lagi? Jadi Masya Allah kita lihat juga secara logika. Kita usaha ikhtiar. Fatawakal ala Allah, setelah itu baru bertawakal. Cara tawakalnya dengan apa? Dengan sholat istikharah. Sholat istikharah kan ini kan sholat sunnah.
Sholat sunnah di mana ketika kita sholat sunnah dan meminta kepada Allah petunjuknya. Jadi kalau minta petunjuk Allah apakah hanya cukup dengan sekali? Tidak. Justru setiap hari kita meminta atau memohon dan butuh akan petunjuk dari Allah. Hidayah dari Allah. Maka jangan lakukan hanya sekali. Tiap malam bangun tahajud. Dalam tahajud tersebut setelah sholat tahajud berdoa. Ya Allah kalau ini baik untukku tunjukkan jalannya. Kalau ini tidak baik untukku bantu aku untuk menghentikannya. Jadi selalu ada petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan lakukan istikharah cuma satu kali. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum dari Sonia Food. Dari Sony nih. Sonia ya? Iya Sonia. Sonia Food. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana menghadapi mantan yang agresif? Waduh bahaya nih. Saya takut banget soalnya dia ngikutin saya kemanapun. Loh kok bisa? Saya takut sampai bahkan dia ngancem. Katanya kalau ampe saya deket sama cowok lain nih akan terjadi yang aneh-aneh. Dan dia bilang gak ada biarin saya bahagia apalagi menikah. Oh dia gak akan biarin saya bahagia apalagi sampai menikah. Saya takut banget gimana menghadapi orang seperti ini. Subhanallah pertanyaan yang sangat baik dari Mbak Sonia tadi. Maka dalam Al-Quran disebutkan idza qara'tal Qur'an fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu mau baca Quran maka mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Loh coba lihat, baca Quran aja sesuatu yang baik gitu ya, suatu ibadah kita minta perlindungan dari syaitan. Syaitan bisa mengganggu dalam ibadah, apalagi dalam kehidupan sehari-hari selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan. Yang kedua, bicarakanlah baik-baik. Kalau Anda belum menikah, memang Anda masih membuka pintu kepada siapa saja. Jadi jangan salahkan mantan yang masih datang karena Anda belum menikah, belum punya ikatan yang halal. Kalau mau segera berhenti itu mantan yang mengganggu, segeralah menikah. Masya Allah, ini juga anjuran untuk kami pribadi tanpa bermaksud menggurui ataupun mengajari. Terima kasih banyak untuk jamaah yang telah mengirimkan pertanyaannya melalui sosial media Islam itu Indah. Insya Allah kami guru-guru yang hadir di sini mencoba untuk memahami, mengerti pertanyaan dari jamaah dan insya Allah mencarikan solusi yang terbaik. Belum tentu yang menjawab lebih baik daripada yang bertanya. Jamaah yang dimuliakan Allah, tetap di Islam itu Indah karena setelah ini akan ada ruqyah syariah mandiri online. Panjang banget nih, ruqyah syariah mandiri online. Maka dari itu siapkan segelas air, kita baca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, memohon keberkahan dari Al-Qur'an yang juga syifa ini, obat ini untuk diri kita, obat hati kah, obat penyakit dalam, penyakit luar apa segala macam. Ambil segelas air, kita bacakan ayat-ayatnya, insya Allah kita baca bersama ruqyah mandiri dan insya Allah kita minum airnya yang setelah dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah, oh jamaah, alhamdulillah.